Selamat datang di podcast Para Bengkok. Kita lurusin di sini. Ya. Kalau paku kacang belimbiang, tampurang lenggak-lenggokkan. Anak di pangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Mantap. Hampir lupa Anda tadi ya. Hampir lupa. Sudah 2 tahun tidak bikin podcast. Kita bikin, cuman audio. Nah kemarin coba pilot sama Rian Balita kan, cuman ada lain hal lah, dan Rian juga jauh kan. Betul. Jadi kita Tidak enak merepotkan Rian ya, Balita. ya udah kita coba comeback lagi dengan versi video biar kita bisa potong-potong di TikTok dan soundnya dipakai sama orang FYP. Ya. Tapi kita yang pakai nggak FYP. Agak beban ya. Orang yang pakai FYP ya. Woi, tolong cek game. Apa nih? Minta tolong aja. Sip. Oke. Jadi kenapa kita sudah lama tidak bikin podcast, sekarang bikin lagi? Sekarang bikin lagi karena ternyata kita tuh punya pendengar, Kim. Ada yang minta ke gua tuh, ada di live TikTok tuh waktu itu kalau nggak salah 1. Bilo episode baru udah. Ada cie orang. Tapi ya walaupun cie kan siapa tahu kok nambah lo cie gitu kan. Walaupun 1, lama-lama nanti nambah. Amin. Nah, itu kayak biar kita pun juga produktif gitu, Kim. Kita Betul. bikin sesuatu gitu kan. Betul. Karena menunggu ya entah sampai kapan harus menunggu gitu kan. Betul. Dan akhirnya berjodohlah kita di Lapo Bukit Tinggi. Lapo Buki ini namanya. Oh, Lapo Bukit aja. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan di Jakarta kalau pernah tahu namanya Lapo Bukit Tinggi, kini tuh namanya jadi Lapo Buki. Ini kita mau bahasa Minang, bahasa Indonesia. Bebas, campur-campur aja. Coba aja. Ya, Bahasa Indonesia aja lah. paling kan ada yang edit ntar pakai arti nah. Enggak. Oh enggak. Pala PC. Ya. Kan bahasa Indonesia aja. Ya, oke. Lapo Bukit itu ada di Rawabelong, Jakarta Barat. Rawa Belong ya. Rawabelong. Cari aja namanya di Maps setelah Lapo Buki, boy. Alah. Di Maps setelah Lapo Buki. Di map sudah Lapo Bukit. Oke. Kawan makan ya. Kami sambil makan ya. Ngapain harus basa-basi? Orang digital. Nah. Dia penasaran aja nih, enak. Ini mie rebus khas Minang. Jadi mie-nya mie kuning ini Ya. khas Minang. Dan karena sudah lama Kim, kita tidak bikin podcast. Betul. Tidak tag podcast lah. Apa nih yang mau kita obrolin gitu? Update kehidupan dulu. Betul. Oke. Kalau Saya dulu. Boleh. Saya dari 2024 sampai sekarang tuh yang konten. Jawaban saya juga sama. Tapi di orang lain. Iya. Nah, cuma bedanya saya sudah tidak ada di event-event Minang lagi. Ya. Itu live update-nya di event-event Minang lagi. Dan apa ya? Oh, kemarin tuh ini habis syuting film. Keren. Tapi sebenarnya ini udah dibahas di audio. Betul. Tapi kan yang di video belum tahu. Belum tentu nonton. Beda orang. Kemarin tuh udah nonton udah bahas di audio. Kalau gua tuh habis syuting film tahun 2025. Filmnya tuh tentang apa ya? Ya film daerah sih, film Pariaman, tentang Pariaman gitu. Kemungkinan tayangnya kapan? Nah, itu Tahun belum depan. tahu tuh. Entah tahun ini atau tahun depan, belum tahu. Oke. Pokoknya yang pasti ditunggu aja nanti filmnya teman-teman. Mantap. Tuh, terus itu aja sih kayaknya ya, syuting film. Terus oh ya, baru kemarin. Ini memvalidasi sebagai orang Minang. Oke. Gue ikutan Randai. Di Kota Randai. Randai. Acara Randai. Jadi kan di Randai itu kan ada banyak kesenian ya kan, ada musik, ada tari, ada tapuk galambua, sama teater. Nah, gue bermain teater di situ. Lumayan dan gue jadi apa ya? Jadi pemeran utama juga lah. Salah satu peran utama gitu di situ. Dan Anda juga ikut kelas acting. Nah, karena itu dampak dari kelas acting juga. Jadi karena biar ilmunya biar dipraktekin langsung gitu. Betul. Jadi ikutan dan teater besar Jakarta. Teater Besar Jakarta. Kelas. 1.200 penonton. Senior saya di kampus itu ada yang nonton Anda, ternyata. Iya. Siapa namanya? Kak Ilda. Oh iya. Kita manggilnya Kak Ica. Oh dia nonton di story. Story saya ada di story. Oh.
Tapi kayaknya dia nggak tahu nama Anda kayaknya. Nah, orang pas di present terakhir aja Palino Bayu Rio. pas ditanya di awal pengen di presentnya dia apa Rio Chan. Rio Chan. Pas dipanggil Rio. Kurang Chan ya. Nggak dan sapu MC sudah tuh. Langsung dendam anjing. Anda bagaimana Kim? Update Kim? Saya Makin makmur, amin. 2 tahun yang lalu masih di Bandung. Tahun kemarin pindah ke Jakarta. Alhamdulillah kerja di agensi konten sosmed. Jadi tim konten. Konten kreator. Tim konten. Alhamdulillah lumayan. Enggak lumayan lah maksudnya. UMR. Sekarang udah nggak mikir makan di mana ya. Betul. Karena pembahasan kita waktu 2024 masih kayak mencari Betul. tape takjil perai. Betul. Alit. Kalau sekarang mungkin makan apa yang dipengen bisa dibeli. Amin. Alhamdulillah. Itu doang sih, update-nya nggak banyak masalahnya. Ya, tapi ya maksudnya apa yang wak pengen Nio makan sih dulu gitu kan. Betul. Nggak usah yang muluk-muluk kayak Bali iPhone 5 Bali itu nggak usah disabui gitu. Nah, Kayak betul. Tidak salah. 5 Bali-nya 5 Bali Pro Max lagi kan gitu kan. Nggak usah dikasih tahu. 511 GB itu. Iya, nggak usah dikasih tahu. Yang belinya ex Jepang. Tapi itu mungkin misalnya kayak kita sudah melewati itulah. Nah, kenapa kita sekarang mau bikin podcast lagi? Biasanya kan karena kita berdua nih basicnya stand up. Biasanya kan ada basic dari keresahan. Kenapa kita bikin podcast lagi? Apakah ada keresahan tentang Minangkabau yang mau Anda sampaikan? Sebenarnya ada. Apa tuh? Nyangkut lagi jalan. Ada sempat kayak ini tuh Pikiran kan apa? Anda kan pasti banyak, soalnya selama setahun terakhir Anda banyak konten undang-undang tentang Minang, saya lihat. Nah, yang podcast ini mungkin ada salah satu yang mau Anda sampaikan. ya. Yang banyak dulu dari apa? Di antara beberapa keresahan Anda. Oh, yang Padang Pelit. Padang Pelit kan akhirnya kan jadi kaos kan. Ya. Karena dampak dari konten itu jadi kaos. Nah, terus abis itu Coba dibeli. coba dibeli. Nah, yang terakhir ini agak sedikit gelisah dengan stigma ini Kim. Apa? Baru lagi nih. Nih gue nggak tahu, tapi bisa dibilang ini tuh adalah dari karena lagi-lagi modal standar TikTok. Oke. Yaitu cowok Padang tuh patriarki. Tapi kan katanya banyak suku di Indonesia patriarki sebenarnya kan. Ya. Jadi Padang tuh salah satunya. Padang tuh salah satunya. Jadi kita sebagai orang Padang juga resah ya. Ya. Karena banyak suku-suku lain juga mengungkapkan keresahan yang sama. Betul, tapi gue bisa bantah gitu loh. Maksudnya kenapa itu terjadi ya karena ada sistem yang kita pakai itu tuh memang mengharuskan kita untuk menjadi patriarki itu. Patriarkinya pun juga bukan yang kayak ya balik lagi misalnya kayak itu kan karena berdasarkan ini Ken. Kayak kita tuh kan sistem yang kita pakai itu adalah matrilineal kan. Betul. Nah, kita sistem matrilineal kalau secara konsep kan kita nikah nih sama si perempuan ini. Karena kalau matrilineal itu kan garis keturunan warisan, kayak menjaga harta pusaka lah, gitu kan. Menjaga harta pusaka. Ya menjaga kan. Dia yang dapat warisan maksudnya. Ya, tapi kan tidak didapatkan sepenuhnya, gitu loh. Maksudnya hanya meneruskan estafet kan. Makanya disebutnya menjaga. Ya menjaga pusako gitu kan. Menjaga pusako. Nah itu kan perempuan kan. Kalau misalkan di Minang gitu kan. Suku pun juga ke perempuan. Kalau misalkan orang Batak tuh kalau Batak garis kan, keturunan ya. Garis keturunan tuh turunnya dari perempuan. dari bapak. Kalau di Batak kan bapak. Nah kalau di kita tuh perempuan. Jadi semuanya itu tentang perempuan gitu. Betul. Nah di itu. Nah jadi kita laki-laki itu kan nggak punya rumah ya. Betul. Kita nggak punya rumah, terus kita nggak punya hak untuk membawa istri kita ke rumah orang tua kita gitu loh. Betul. Karena secara adat itu bukan untuk kita, itu untuk adik perempuan kita atau kakak perempuan kita kan. Atau anak perempuan. Betul. Nah kita akhirnya kalau nikah kita harus ikut ke rumah istri kita. Nah masalahnya kalau kita tidak memakai konsep yang diyakini oleh orang-orang adalah membantu istri dalam rumah tangga, awak di rumah mintuwa soalnya. Betul. Kita di rumah mertua kita gitu. Nah masalahnya laki-laki kalau misalkan ikutan nyuci piring di rumah mertua, apa ya, cayah honggoknya Kim. Ya. Apalagi orang Minang tuh kan maksudnya kayak orang Sumando tuh kayak diagungkan lah gitu. Maksudnya kayak karena dia tamu di rumah itu kan. Betul. Nah bukan pengen kayak
Karena banyak banget orang yang menganggap kayak, oh pengen dilayani bak raja yang mulia gitu. Enggak gitu gitu. Kalau misalkan, ya kita bisa aja nggak patriarki di kampung kita, nggak bisa aja nggak patriarki. Betul. Tapi tolong sistemnya jangan pakai sistem matrilineal. Gimana gitu loh. Biar fair ya. Ya biar kayak, oh kalau pembelaannya kan orang-orang kan kayak, karena secara agama laki-laki itu harus membantu segala macam gitu. Ya kalau kita tarik ke secara agama, matrilineal aja nggak sesuai dengan agama kita gitu. Betul. Secara agama Islam nggak sesuai gitu. Ya dong. Betul. Itu. Kalau saya sih ada setuju sedikit. Kenapa? Tapi ini terlalu ribet sebenarnya, Pak. Gimana? Ribetnya adalah karena gini. Sistem matrilineal itu ada. Bisa jadi, ini bisa jadi ya. Okay. Karena ini pakai teori ini aja sebenarnya, teori Darwin. Teori zaman sekarang tuh kan katanya bilang peraturan-peraturan yang dibikin sekarang tuh efek dari patriarki yang terlalu berbahaya. Misalnya, kenapa gerbong cewek dipisah dengan gerbong cowok? Harusnya kan tidak dipisah. Jadi dipisah gara-gara sikap-sikap patriarki banyak orang. Ketika cewek digabung dengan cowok melakukan pelecehan, Ya betul. Ceweknya tidak aman, mendapatkan kekerasan, makanya dipisah. Harusnya kan idealnya memang tidak dipisah, gabung aja ke kita setara manusia. Setara, gitu. betul. Nah, mungkin, nah balik lagi ya, mungkin kalau kalian hujat ya tidak apa-apa sih, ini juga namanya mungkin gitu, nggak yang pasti kan. Ya mungkin zaman dulu efek kita dapat adat matrilineal tuh ada dampak dari perilaku patriarki orang zaman itu. Betul, bisa jadi. Bisa jadi mungkin dulu adat minang, mungkin balik lagi mungkin ya, harus mungkin. ditegaskan berkali-kali, takut blunder nih. Tidak pasti, belum pasti. Mungkin dulu sebelum patrilineal juga. Cuman laki-lakinya semena-mena. Berarti kan dia toxic patriarki dong. Betul. Akhirnya orang-orang laki-laki lain dan perempuan yang masih berpikir itu meresah. Nah, kita paksa orang-orang ini patuh dengan memuliakan perempuan, biar patriarkinya pelan-pelan berkurang dulu. Mungkin tidak langsung menghilangkan sampai ke akarnya, tapi setidaknya solusinya ada dulu nih. Makanya dipaksa semuanya matriarki, biar laki-lakinya lebih menghargai perempuan mungkin. Balik lagi mungkin ya, tidak pasti dia di teori abal-abal, mungkin gitu. Ya, bisa. Tapi kan bisa jadi. Ya maksudnya, tapi kalau memang seperti itu, anggaplah ini nih buah dari patriarki yang salah misalnya. Nah, ya harusnya kan yang diperbaiki perilakunya, maksudnya nggak harus kayak tadi kan, karena Bang Rio kebetulan habis bikin threads yang ramai banget. saya mencari cewek Minang yang tidak bilang patriarki kalau melayani suami memberi makan gitu ya. Ini Kalimatnya gimana? Bismillah, pengen dapat uni-uni Minang yang tidak menganggap memasak itu adalah bentuk patriarki. Nah, menurut saya itu tidak tepat ya, maksudnya anggaplah memasak itu dianggap patriarki. Enggak sih. Iya. Patriarki itu kan sebenarnya lebih ke apa ya? Sikap. Dampak, bukan Ya. dampak. Dampak. Saya kayak, saya cewek cowok nih di dalam kereta tadi yang kita balik ke kereta tadi ya. Cewek cowok di kereta. Kalau kereta tuh digabung dampaknya cewek jadi korban terpaksa dipisah, itu kan efek patriarki. Tapi kalau digabung nggak ada dampak negatifnya, ya nggak patriarki dong. Tetap gabung aja kan. Nah, menurut saya tadi yang Anda mencari perempuan yang mau memasak buat laki-laki, itu kan dampak ke istrinya dulu. Misalnya kalau bagi istri itu, anjir gue disuruh-suruh doang, ya itu menurut gue patriarki. Tapi kalau saya, gue masak ini karena gue sayang ke suami gue, harusnya nggak patriarki dong, ya nggak? Maksudnya kan namanya pasangan. Bentuk kasih sayangnya itu loh. Iya. Salah satu act out service-nya dia gitu loh. Kan kalimat awalnya tadi Bismillah mencari uni-uni Minang. Ya. Berarti kan cari pasangan. Iya, betul. Berarti kan sayang dong. Betul. Berarti harus, menurut saya itu tidak patriarki, menurut saya. Betul. Jadi saya tidak setuju dengan netizen yang memaki-maki Anda. Kayak ada yang tiba-tiba nimbrung ya. Sorry nimbrung, gue bukan orang Minang, tapi kayaknya lu salah di dalam ini macam lah. Ini masak lo sialan gitu. Masak doang, masa gue dianggap patriarki? Buat makan doang lo dianggap patriarki? Ya sini izin minum buat suami. Patriarki gak? Wah dulu kan, kalau dulu di Twitter kan cewek Minang biasanya gitu kan, dia nggak nyiapin air buat suaminya. Betul. Kopi, teh. Iya. Nah kalau berarti patriarki. Kalau gua punya ini, gua tadi bikin story karena gini. Itu tuh berangkat kenapa gue bikin threads itu tuh karena ada uni-uni, ini namanya Uni Agam apa siapa gitu namanya. Dapur Uni Agam kalau nggak salah. Lagi rame banget. Gue sering banget lihat itu kan. Lagi hobi lihat makan makanan gitu loh, orang masak gitu. Terus captionnya gini di videonya, POV punya istri orang Minang. Terus? Tapi masak.
Dimasakin. Dia masak ya, Pio. Kalau lu punya istri orang Minang, lu akan dimasakin ini. Iya, iya. Nah itu uni itu orang Minang menjelaskan kalau lu punya istri orang Minang masakannya ini gitu. Ya, iya dong. Tapi komennya apa gimana nih? Tapinya? Nah, gua repost ke story. Oh, lu repost story, oke. Nah, di tweets itu masih lebih sopan. Di story, gua repost kan sama tuh yang kayak tadi tuh. Ya. Bismillah cari uni-uni yang tidak menganggap memasak itu adalah bentuk patriarki. Ya. Itu doang. Ya. Kalau di tweet di story gua tambahin bawahnya dalam kurung. Sabu yang sila kau pemalih banyak lu alasan kau. Kalimatnya emang sengaja mancing sih. Patriarki lo alasan kau. Kalau di tweet dibikin itu, rame saya. Diserang juga. Diserang saya. Ntar serang lagi. Karena saya tahu dampaknya apa gitu loh. Ya, terus yang story itu balasannya apa? Belum ada jelaskan? Belum ada sih. Mungkin paling orang unfollow doang. Udah cek belum? Apa yang unfollow? Gak tahu sih. Kayaknya unfollow apaan sih gitu. Ya, tapi kan lu mau cari istri apa cari pembantu ya kan? Biasanya pemilihannya gitu kan. Ya maksudnya, tapi kan setidaknya gini kan adil. Maksudnya cowok kan juga punya tanggung jawabnya mencari nafkah, mencari duit. Itu kan nggak gampang juga loh gitu. Nah karena gini, kebanyakan perempuannya rata-rata yang ngomong gitu. Orang-orang yang wanita yang independen. Ya. Yang bisa nyari duit sendiri. Jadi menurut dia cari duit tuh bisa, gue juga bisa lakukan. Ya. Nah yang nggak bisa lo lakukan adalah melahirkan, hamil, dan mengurus anak. Itu yang nggak lo bisa gitu. Nah jadi kalau soal makan gue masih urusin lo, berarti kan persoalannya kayak gini. Gue cari logika lain. Dia menganggap itu tuh adalah patriarki gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan menyiapkan makanan itu adalah patriarki. Masak makanan itu. Terus gue banding karena ini alasannya rata-rata kayak kalau ya kita tuh mau masak tapi sesuai dengan mood kita. Kalau moodnya nggak baik ya nggak mau. Karena dia kerja juga. Ya, nggak alasannya gitu kan? Nggak gitu, tergantung mood. Pertanyaannya adalah kalau lu kerja, lu bisa nggak kayak gue mau kerja sesuai mood gue doang? Nggak bisa kan? Karena ada alasannya. Alasannya adalah ya itu aturan, aturan yang harus lu ikutin terus dan nggak peduli dengan mood lu. Sedangkan di rumah tangga peraturan itu masih dinamis. Nah itu karena tidak ada aturan yang pakem gitu loh, misalnya kayak yang pasti untuk menjatuhkan kalau masak itu wajib gitu. Nggak ada kan, benar ya. Betul. Makanya di situ jadi perdebatan terus sampai sekarang. Betul. Itu yang apa namanya, yang jadi perdebatan itu gitu loh. Maksudnya persoalan makan doang gitu loh, maksudnya kayak bahkan beberapa uni-uni itu agak gemes gitu, menganggap kayak masa masak doang dibilang patriarki sih kayak gitu loh. Atau mungkin zamannya beda kali bang, karena kita kan pernah coba masak di tanah Pulau Jawa ini. Mungkin effort masak di sini lebih susah. Enggak. Jujur, males aja, males gini, masak. Soalnya kalau di kampung dia menyerang cewek dia. Saya kalau di kampung ke pasar manapun bumbunya sama enak ya, ngerti gak? Kualitas daging beda-beda tipis lah. Daging di kampung kan beda. Kalau saya di Padang Panjang, apalagi Anda tahu Padang Panjang kan? Ke pasar Padang Panjang tuh lengkap semuanya, lengkap pun ada. Lengkap ya. Lengkap tuh dari. Semuanya ada. Cari daging ayam yang enak ada, daging sapi yang enak ada, bumbu yang mantap ada. Ke pasar di atasnya pun sama, nggak beda jauh. Sedangkan kalau di Jakarta kan mencari lengkap aja udah pusing kita menyebut lengkapnya apa. Mungkin effortnya lebih di sana kali ya. Karena sekarang kan kalau misalnya mau online pun budgetnya lebih 2 kali lipat, kayak kita pesan Astro gitu, kita bisa pesan bumbu. Mungkin karena mikir itu doang, mereka tuh udah malas masak, jadi ya yang lu bilang tadi benar, malas. Tapi ada sebabnya mungkin. Tapi maksudnya kayak maksudnya itu perkara masak doang loh. Karena gini, alasan gue tuh kuat juga, Kin. Kenapa gue sangat bertentangan sama orang cewek-cewek yang menganggap masak itu adalah patriarki. Sekarang gini deh, mungkin gue nggak tahu ya, tapi ini balik ke diri gue, ke kawan-kawan gue juga. Bahkan ada lagunya, dulu ada YouTuber Seminang bikin lagu namanya Taraga Samba Ama. Nah kita tuh kayak orang-orang yang ngerantau, pulang kampung tuh selain kita merindukan sosok ibu kita, apalagi sih yang kita kangenin selain masakannya, udah gitu loh. Kangen masakannya. Iya, walaupun dia cuma masak teri doang, telur doang, pakai sambal merah. Tapi
lebih daripada makanan sederhana. Betul, Makan rumah makan sederhana, apa itu buah. Maaf ya. Mau maaf izin gitu. Jadi kalau misalkan kayak patriarki enggak. Kami tuh pulang tuh ke rumah Hindu tuh kayak membayangkan saya anak pulang tuh emaknya enggak pernah masak loh. Ya ajak emaknya makan di Taburai. Iya. Karena gak bisa masak kan tadi. Nah masalahnya di Kim. Kalau di kita Willy ada di kita Willy sih masak gitu ya. Iya di kontennya nih kita Willy masak. Effort. Prilly sih mengilang lah berarti itu. Berarti apakah cewek Minang boleh mengklaim kalau masak buat pasangan itu adalah patriarki? Awak nggak tahu ya, tapi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia aja dong. Ya. Ulang lagi saya ulang pertanyaannya. Siapa tahu di klip kan? Oke. Apakah menurut Anda cewek Minang yang bilang masak buat suami atau pasangan itu patriarki, Anda setuju? Tidak. Alasannya kenapa? Kenapa tidak setuju? Karena memasak itu adalah gestur kasih sayang ke keluarga. Bentuk kasih sayang ke pasangan. Pasangan dan anak, keluarga, okay. Ke keluarganya dia sendiri gitu loh. Oke, berarti harusnya memasak buat pasangan itu bukanlah tindakan patriarki harusnya, tapi bentuk kasih sayang. Betul. Oke. Karena gini, apa namanya? Ya itu tadi. Karena Nikita Willy. Itu aja lanjutin coba. Karena Nikita Willy. Karena Nikita Willy aja giling sambel. Lalu siapa? Lu mau ngalah-ngalahin Nikita Willy? Prilly aja giling sambel pakai ulekan. Oke. Berarti tidak valid ya? Tidak valid. Kalau ada udah selevel Nikita Willy boleh bilang kayak gitu? Enggak juga. Enggak, gua enggak boleh mengkastakan orang juga. Boleh. Ntar diserang. Maaf, guys. Ntar diserang. Soalnya gua lagi di Jakarta, iya. Anjing. Berarti harusnya balik lagi. Oke, berarti kita harus imbang nih. Ke ceweknya kita udah kasih argumen seperti itu. Berarti ada satu argumen ke cowoknya juga yang valid buat agar supaya masak ke pasangannya tidak jadi patriarki. Cowoknya harus bener cari nafkah karena fakta di lapangan banyak dong. Betul. Cowok yang tidak patriarki tapi malas nyari duit. Nah, banyak banget dia melawan patriarki tapi dia malas cari duit. Tapi gua bisa membantah maksudnya kayak gini loh. Karena kan culture kita, budaya kita. Tadi udah kita omongin belum ya yang masalah yang kita tinggal di rumah mertua itu? Udah kan? Di awal ya. Nah, kita tinggal di rumah mertua itu tuh laki-laki tuh nggak boleh. Bahkan ada istilahnya dalam bahasa Minang tuh orang sumando. Kita kan namanya orang sumando kalau di rumah mertua kita. Yeah. Orang sumando tuh batas kekuasaannya cuma sampai cucuran atap. Ya. Ya, makanya sampai teras rumah doang udah. Teras, ya. Keluar itu enggak. Nah, bahkan lebih sempit lagi, Kim. Di kamar doang. Kamar doang. Ya. Di rumah itu dia nggak punya kekuasaan buat ke dapur, buat ngambil sendiri apa segala macam. Apalagi disuruh nyuci piring. Nggak punya kekuasaan dia. Maksudnya kayak apa ya? Ya berarti bener, berarti valid dong. Berarti suaminya harus bertanggung jawab cari nafkah. Karena kalau enggak itu semua jadi nggak valid dong. Nah, enggak, tapi kan? Itu enggak yang itu tuh terjadi kalau di rumah mertua. Kalau di rumah sendiri, terserah lu mau berak di rumah lu sendiri. Berarti argumen ini berlaku kalau kita di rumah mertua gitu loh. Nah, itu jadi maksudnya kayak tapi kalau misal gua tuh maksudnya gini loh. Tapi kalau di rumah mertua walaupun enggak lagi, ini kan yang dipermasalahkan itu adalah sifat laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang patriarki, bersifat patriarki. Harus memaksa istrinya masak segala macam. Padahal dia cuma nyari duit doang. Padahal si ceweknya juga bisa kok nyari duit kayak gitu kan. Betul. Nah, masalahnya itu bukan apa? Ya udah kita kerja sama-sama. Bareng-bareng. Gua mau kok ngepel rumah, gua mau kok nyuci rumah, asalkan itu di rumah kita. Ya, benar. Entah kita ngontrak, entah kita di rumah sendiri gitu. Itu di rumah gua. Tapi kalau udah di rumah keluarga lu, cayah honggoknya gitu. Apa ya bahasa Indonesia cayah honggoknya. Iya, ibaratnya mungkin tidak terjemahan yang sama, tapi gua kayak ngasih secara umumnya adalah seharusnya ketika kita di rumah pasangan, maksudnya di rumah keluarga pasangan ya. Di rumah keluarga pasangan itu di rumah kita bertamu, kita masih tetap konsepnya seperti bertamu. Konsepnya seperti bertamu, jadi kita harus saling menjaga marwah pasangan masing-masing. Betul. Jadi kalau istri ke rumah suami, pun sebaliknya dimuliakan suaminya biar si suami tidak dipermalukan, dijaga martabat. Nah, suaminya juga harus gitu ketika di rumah istri. Betul. Ya. Itu sih. Berarti benar harus kedua sisi kan. Jadi gitu, maksudnya kayak kenapa kita kayak gitu? Karena kebanyakan kan nggak semua orang yang keluar dari rumahnya, Kim. Maksudnya kayak merantau. Ya misalkan sesederhananya Anda tinggal di Padang Panjang, merantau ke Padang. Sesederhananya yang paling dekat aja, apalagi ke Jakarta gitu kan. Betul.
kalau misalkan dia ya udah dia meneruskan misalkan calon istri Anda nih meneruskan estafet nih rumah. Ya harus tinggal di situ. Suaminya harus tinggal di situ juga. Betul ya, nggak boleh. Apalagi anak bungsu kan. Nah, dan si Anda di rumah itu nggak punya kekuasaan apa-apa. Benar. Lu mau sebenarnya tapi lu nggak boleh gitu loh. Karena maulahnya hilang gitu loh. Tapi balik lagi kalau yang tadi yang nafkah berarti benar dong. Nah, yang mana? Ya maksudnya istri tetap seperti apapun yang tadi kita bahas dan tetap suami yang menafkahi. Mau itu di rumah mertua dia tinggalnya mau di rumah sendiri. Karena kan sebenarnya mungkin kayaknya ya. Kenapa banyak cewek yang atau perempuan yang menolak ini mungkin karena sudah banyak juga ditemukan kasus ya tidak sedikit kita tidak menutup mata banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab juga tidak nyari nafkah tidak nyari duit tapi dia nyuruh istrinya masak ya, istrinya kan juga malas kayak aja lah duit aja nggak dikasih disuruh masak mau pakai apa ngasih duit enggak tapi pengen di treat like a king ya kayaknya tuh fix harus apple to apple lu itu fix patriarki baru fix patriarki. Tapi kalau lu memenuhi semua kebutuhan orang, ya kayak gini deh, kayak jokesnya Sarwenda kemarin. Apa? Wah, gua kalau dikasih nafkah 200 juta, jangankan masak, rumah makan sederhana gua bawain ke meja makan lu kayak gitu. Iya, masak sendiri. Iya gitu. Tapi itu kan Sarwenda. Ada mungkin saya tidak tahu lewat di thread ada atau tidak, tapi ini di FYP di thread saya. Kalau dikasih 200 juta sebulan, lu bolak-balik brand gua nggak apa-apa, gua mau ngangkang. Apa? Lu bolak-balik badan gua mau ngangkang mau apa lucu banget lagi. udah sepasrah itu ya. Iya, katanya 200 juta dikasih. Tapi kan apakah nilai seorang perempuan seperti itu kan tidak gitu loh. Maksudnya kayak tapi mungkin itu bisa lagi. Kayaknya dia udah muak juga dengan laki-laki yang tapi kan kalau lu cuman berangkat dari seperti itu alasannya ya berarti kan lu bisa dinilai gitu loh dengan angka gitu loh. Betul. Nah masalahnya harusnya value ya. Ya value gitu loh. Maksudnya kayak lu berangkatnya pakai hati gitu loh. Maksudnya membuatkan sesuatu pakai hati enggak manggil yang ngadu ada makannya radionya patriarki manggil lanjut 50.000 nya seminggu. Itu nggak apa-apa dia ngomel 50.000 seminggu nggak hidup masa nasi sambal doang 50.000 beras 2 liter oke lah seminggu bisa lah sisanya sambal giling sehari makan nasi sasuo ya berarti fix ya yang dimaksud patriarki adalah kalau cowoknya juga tidak bertanggung jawab ya dong dan berarti yang tadi itu tidak patriarki tapi itu adalah bentuk kasih sayang. Kalau misalkan lu membawa laki-laki ini ke rumah keluarga lu terus dia tidak mau melakukan apa-apa bukan dia memposisikan dirinya sebagai menantu di rumah itu. Ya, sumando. Jadi seorang sumando gitu. Berarti bukan dia patriarki bukan dia patriarki. Mungkin kalau lu ngontrak dia bisa mau. Bukannya asalkan laki lu donatur. Nah, lu bisa ngatur. Bisa ngatur. Sip, aman. Ada lagi tambahan kita closing aja kali. Nah. Udah berapa menit, Pot? 30, udah cukup lah. Cukup sih. Ya udah. Udah. Terima kasih untuk Lapa Bukit Tinggi, makanannya enak. Lapa Bukit. Lapa Bukit. Masih ada tingginya tadi. Lapa Bukit, makanannya mantap nih. Saya minum teh talua. Gua minum teh susu. Di sini ada salalawa. Salalawanya udah upgrade rasanya, mantap. Lebih enak dari sebelumnya. Belum. Ini untuk bicara. Mungkin karena Bukit Tinggi itu terlalu kota ya. Kalau Bukit itu kan kayak orang Bukit gitu loh kayak di kampung, kayak manggil kampung. No di mana kampung no. Di Bukit. Kalau Bukit Tinggi kan kayak anak kota. Iya. Orang Bukit pastinya orang kampungnya. Iya orang kampung. Apa? Kampung Sungai Pua. Iya. Sungai Pua. Sungai Pua. Sungai Pua ngaku Bukit. Sip, itu sih. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast pada bongkek. Pada bongkek. Pada Mengkok. Podcast pada Mengkok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita konsisten. Tidak vakum lagi.